Di awal film, kita diperkenalkan dengan Tony, seorang supir truk yang memiliki seorang putri kecil yang diketahui bernama Anna. Sejak istrinya meninggal 6 tahun lalu, Tony lah yang mengambil alih tugas untuk merawat Anna sepenuhnya. Bahkan, Tony sering mengajak Anna ikut dengannya saat bekerja. Kecuali saat bekerja keluar kota, barulah Tony akan menitipkan putrinya itu kepada orang terdekatnya. Kebetulan besok pagi, Tony harus keluar kota untuk mengantar barang perusahaan. Sehingga dengan terpaksa, Tony akan menitipkan Anna kepada temannya yang seorang guru. Anna bersikeras ingin ikut dengan Tony, tapi ayahnya itu melarang. Dikarenakan besok siang, Anna harus mengikuti ujian kenaikan kelas. Tony ingin putrinya tersebut fokus belajar hingga menjadi orang sukses, agar tidak menjadi seperti dirinya, yang hanya mampu menjadi seorang supir, dengan gaji yang pas-pasan. Selesai bekerja, Tony menitipkan Anna kepada temannya yang seorang guru, yang diketahui bernama Lisa. Lisa yang ternyata memang sudah lama naksir dengan Tony. Ia pun tidak keberatan untuk menjaga Anna. Namun tak lama setelah Tony pergi, Anna malah menyusulnya di tempat kerja, yaitu untuk berpamitan sebelum si ayah pergi keluar kota selama 1 minggu. Setibanya di tempat kerja, Anna bertanya kepada si satpam. Tapi si satpam yang sedang asik nonton TV, ia malah menyuruh Anna mencari sendiri ayahnya tersebut. Anna juga bertanya kepada para supir yang lain, di mana keberadaan ayahnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menghiraukan kehadiran Anna. Kemudian, Anna nekat menyusuri tempat yang luas tersebut, seorang diri untuk mencari ayahnya. Sampai pada akhirnya, Anna dihampiri oleh seseorang yang diketahui bernama John. John memberitahu Anna bahwa dirinya tahu di mana keberadaan ayah Anna. Anna yang polos langsung setuju ikut dengan John. Tanpa ia sadari, John adalah tangan kanan bos gangster yang menjalankan bisnis barang haram, yaitu bisnis perdagangan para bocil. "20 jam setelah diculik, Anna kemudian bersiap akan dikubur oleh seorang anak buah si bos gangster. Anna yang dalam keadaan babak belur, terlihat sudah tidak sadarkan diri, dan dikira sudah tewas. Tanpa mereka sadari, ternyata Anna masih hidup, dan berhasil melarikan diri. Singkat waktu, Anna ditemukan oleh seseorang yang kebetulan sedang melintas. Saat itu juga, ia membawa Anna ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Anna telah diperkaos berkali-kali, sehingga membuat Anna mengalami trauma berat dan mengalami gangguan jiwa. Sampai pada akhirnya, para dokter sepakat untuk merawat Anna di dalam rumah sakit jiwa. Berpindah ke Lisa, yang menangis meminta maaf kepada Tony. Disebabkan Lisa yang tidak becus menjaga Anna, sehingga semua ini harus terjadi. Tony yang tahu kalau Lisa tidak bersalah, ia pun langsung memaafkannya. Kemudian di malam harinya, Tony menjenguk Anna. Akan tetapi, Anna yang masih mengalami trauma berat, malah menjadi begitu histeris dan ketakutan setelah melihat sosok ayahnya itu. Anna mengira kalau Tony adalah sosok pria yang melecehkannya berkali-kali. Melihat keadaan anaknya yang begitu memprihatinkan, tentu Tony menjadi sangat sedih. Di keesokan harinya, Tony kembali menjenguk Anna. Akan tetapi, respon Anna masih sama, yaitu panik dan ketakutan setelah melihat sosok Tony. Anna sudah tidak lagi bisa mengenali sosok ayah kandungnya sendiri. Tentu hati Tony semakin hancur melihat keadaan putrinya yang semakin hari semakin memburuk. Tony juga marah kepada polisi yang sampai saat ini masih belum berhasil menangkap pelaku yang menculik dan memperkaos putrinya. Bahkan yang lebih parah, polisi seakan tidak begitu peduli mengusut kasus seorang bocil yang ayahnya hanya seorang supir biasa. Sampai pada akhirnya, Tony pun bertekad untuk mencari para pelaku dan membantai mereka satu persatu untuk balas dendam. Kemudian, Tony mendatangi pelabuhan guna mencari petunjuk. Tony bertanya kepada si satpam, apakah sebelum diculik, putrinya sempat mendatangi pelabuhan tersebut. Tapi si satpam malah berbohong, berkata kalau dirinya tidak pernah melihat putri Tony. Setelah itu, Tony juga bertanya kepada semua supir di sana. Tapi jawaban mereka juga sama seperti si satpam, yaitu mereka tidak tahu. Tapi secara tidak sengaja, Tony menemukan jepit rambut milik putrinya di depan pos satpam tersebut.
Yang mana itu artinya, satpam ini telah berbohong. Tony yang murka, langsung menginterogasi, sembari menghajar si satpam. Di tengah interogasi, datanglah bocil penjual roti, mengantar pesanan untuk si satpam. Si satpam yang tidak ingin mati sia-sia, lantas memberitahu Tony untuk mengikuti bocil penjual roti ini. Karena si bocil penjual roti ini akan menjadi korban penculikan selanjutnya. Dan benar saja, ketika Tony mengikuti si bocil, ia telah diculik kelompok gangster menggunakan truk kontainer. Tanpa mereka sadari, Tony telah menggelantung di bawah mobil truk kontainer tersebut. Sampai pada akhirnya, mengarahkan Tony ke rumah bos gangster. Kemudian, kita diperkenalkan dengan David, yaitu putra sematawayangnya si bos gangster. Yang mana David memiliki sebuah kelainan, yaitu menyukai para bocil. Si penjual roti, yang diketahui bernama Lily ini, sebentar lagi akan diperkaos oleh David. Seperti halnya David, memperkaos putri Tony, yaitu Anna. Di saat David sedang mengarah ke kamar mandi, Tony menyusup ke dalam rumah, dan berhasil membawa Lily kabur. Menyadari Lily telah kabur, tentu membuat David sangat murka. Di keesokan harinya, kelompok gangster mendatangi rumah David. Namun mereka dibuat terkejut, tatkala mendapati para pengawal di sana telah tewas bergelimpangan. Ternyata yang menghabisi mereka adalah Tony, yang berniat ingin menculik David. Setelah berhasil menculik David, Tony langsung memasukkannya ke dalam truk kontainer. Kemudian, Tony menginterogasi David terkait keberadaan ayahnya, yaitu si bos gangster, termasuk para bocil yang selama ini ditawan oleh David. Akan tetapi, David enggan buka mulut dan malah berusaha menyuap Tony. David mengatakan, ia akan memberikan Tony $3 juta asalkan dirinya dilepaskan. Mendengar hal itu, tentu Tony semakin murka, dan bahkan sudah tidak sabar untuk menghabisi David. Berpindah ke si bos gangster, yaitu ayah David, yang diketahui bernama Sandy. Sandy mendatangi si satpam, yang sudah babak belur, dihajar oleh para anak buah Sandy. Ternyata si satpam ini adalah antek-antek kelompok gangster Sandy yang terlibat dalam aksi penculikan putri Tony dan bocil si penjual roti. Si satpam memberitahu Sandy kalau yang menculik putranya, yaitu David, tak lain adalah Tony. Tak lain untuk balas dendam, dikarenakan David telah memperkaos putri Tony, yaitu Anna. Mendengar hal tersebut, Sandy lantas memaksa si satpam untuk mencari keberadaan Tony. Apabila si satpam gagal, Sandy mengancam akan menghabisi keluarga si satpam. Berpindah ke seorang perempuan, yang truknya sedang mogok di jalanan, dan ia diketahui bernama Cynthia. Kebetulan, truk Tony sedang melintas, dan Cynthia langsung meminta tolong. Dan setelah diperiksa oleh Tony, ternyata selang minyak truk Cynthia telah mengalami kebocoran. Setelah mengetahui kerusakannya, Tony malah pergi begitu saja, sehingga membuat Cynthia kesal. Kemudian, Cynthia mencoba meminta bantuan kepada semua mobil yang lewat, tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang mau membantu Cynthia. Tak lama berselang, Tony kembali lagi, sembari membawa selang yang baru. Melihat itu, tentu Cynthia merasa tidak enak hati, karena telah salah menganggap kalau Tony tidak mau membantunya. Setelah berhasil memperbaiki mobil Cynthia, Tony kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, truk Tony dikepung oleh kelompok gangster Andy yang dipimpin oleh si tangan kanan, yaitu John. Mereka berniat ingin menyelamatkan David, yang Tony sandra di dalam truk, sekaligus menghabisi Tony,
dengan cara yang brutal. Akan tetapi, Tony lah yang lebih dulu membrutal, membantai mereka satu persatu. Tony melawan pukulan dari mereka, hanya dengan seorang diri. Karena sebelum menjadi seorang supir, ternyata Tony adalah mantan agen elit khusus Vietnam. Di balik itu, David berteriak memanggil para anak buahnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengar suara teriakan Tony. Karena selain itu, mereka juga sedang kewalahan, melawan pukulan dan tendangan kilat dari Tony. Karena kalah jumlah pasukan, Tony yang berada dalam posisi terpojok, memilih melompat ke jurang. Pada malam harinya, setelah mereka semuanya sudah pergi, Tony naik kembali ke atas, dan langsung pergi dengan truknya. Sementara itu, David yang sudah berhasil ditemukan, sekarang tengah dirawat di rumahnya, dan ditemani oleh ayahnya, yaitu si bos gangster. Berpindah ke Tony, yang sedang mengobati lukanya, di tempat persembunyiannya. Di keesokan harinya, si bos gangster yaitu Sandy, baru mendapatkan informasi terkait latar belakang Tony, yang ternyata adalah mantan agen elit khusus Vietnam. Yang mana itu berarti, menghabisi Tony, bukanlah hal yang mudah. Tony pasti tidak akan tinggal diam, sebelum berhasil menghabisi David, agar dendamnya terbalaskan. Sandy cukup kecewa kepada John, yang malah menculik Anna, tanpa mencari tahu terlebih dahulu, latar belakang ayahnya. Sementara itu, Tony masih sangat terpukul, melihat keadaan putrinya, yang justru semakin memburuk. Kemudian, Tony menitipkan Anna kepada Lisa. Sedangkan Tony sendiri, akan membantai kelompok gangster Andy, terutama putra sematawayangnya, yaitu David. Mendengar hal itu, Lisa sempat menasehati Tony, agar melapor ke polisi saja. Namun Tony yang diselimuti amarah dendam, tentu tidak terima kalau mereka semua hanya dipenjara saja. Berpindah ke Sandy, yang menghabisi seorang anak buahnya, yang waktu itu ditugaskan mengubur putri Tony. Akibat dari kecerobohannya, putri Tony malah berhasil kabur, dan sekarang semuanya menjadi kacau. Sementara itu, Tony yang sedang dalam perjalanan, diserang oleh geng motor. Yang mana ternyata, mereka semua, adalah anak buah si bos gangster, yaitu Sandy. Sehingga aksi baku hantam, tidak dapat lagi dihindari. Tony yang seorang mantan elit khusus Vietnam, mampu melumpuhkan mereka semua. Berpindah ke tangan kanan, yaitu John, yang mendapat kiriman video, terkait geng motor, yang telah dilumpuhkan oleh Tony. John yang kesal, lantas mengajak kelompok gangsternya, mendatangi rumah sakit jiwa, untuk menculik kembali Anna, yaitu putri Tony. Setelah berhasil menculik Anna, John langsung menghubungi Tony, dan memintanya mendatangi pelabuhan, malam ini juga. Apabila Tony ingin putrinya tersebut selamat. Tanpa pikir panjang, Tony langsung meluncur ke pelabuhan tersebut.
Setibanya di pelabuhan tersebut, Tony langsung dikepung oleh puluhan anggota gangster. Sedangkan John dan seorang anak buahnya langsung pergi sembari membawa Anna. Sehingga baku hantam sengit kembali terjadi. Tony yang sudah sangat lelah dan terluka, berhasil ditumbangkan oleh mereka. Kemudian, John datang kembali, sembari menyerahkan Anna kepada Tony. Sebelum pergi dari sana, John lantas menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Tony dan putrinya. Saat mereka akan menghabisi Tony dan Anna, seorang wanita datang dan langsung menghajar mereka semua. Ternyata ia adalah Cynthia, wanita yang kemarin ditolong oleh Tony. Sampai pada akhirnya, Cynthia berhasil melumpuhkan mereka semua. Sebentar lagi kita akan diberitahu siapa sebenarnya Cynthia. Menyadari Tony masih hidup, Sandy langsung menugaskan para anak buahnya untuk mempercepat proses penjualan para bocil yang mereka culik. Berpindah ke John, yang mendatangi markas rahasia, tempat para sandera ditawan. John menugaskan para dokter untuk menyelesaikan tugas mereka secepat mungkin, sesuai perintah dari si bos gangster. Tanpa John sadari, Cynthia telah berhasil menyusup ke dalam markas tersebut. Berpindah ke David, yaitu putra si bos gangster, yang sedang bersantai di sebuah danau. Kemudian Tony muncul, dan langsung menghajar puluhan pengawal, yang ditugaskan menjaga David. Di tengah baku hantam tersebut, David berusaha melarikan diri. Menyadari akan hal itu, Tony langsung mengejarnya, hingga terjadilah baku hantam antara David dan Tony. Sampai pada akhirnya, Tony berhasil melumpuhkan David. Kemudian, Tony menghubungi si bos gangster untuk memberitahu perihal David yang kembali berhasil ia culik. Tony lantas menantang si bos gangster untuk berduel 1 lawan 1. Menanggapi itu, Sandy pun menyanggupi tantangan dari Tony, dan ia langsung menyuruh Tony untuk menyambangi markasnya sekarang juga. Setibanya di markas, Tony harus berhadapan dengan tukang pukul si bos gangster. Lalu Sandy mengatakan kepada Tony, kalau dirinya sangat menyayangi David, yaitu putra sematawayangnya. Sandy tidak akan pernah mengampuni Tony, orang yang telah menyakiti putranya. Sehingga duel sengit antara Tony dan Sandy tidak dapat lagi dihindari.
Sampai pada akhirnya, Tony berhasil membantai si bos gangster. Setelah itu, Tony membawa David ke tepi jurang. Tony memberi David dua pilihan, berduel dengannya sampai mati, atau melompat ke dalam jurang. Kemudian, Cynthia muncul, dan meminta Tony untuk menghentikan semuanya. Ternyata Cynthia adalah seorang agen rahasia, yang menyamar sebagai seorang supir truk, untuk meringkus kelompok gangster Sandy. Cynthia juga sudah berhasil menyelamatkan puluhan bocil, yang ditawan oleh kelompok gangster tersebut. Cynthia juga berjanji kepada Tony, dirinya akan memastikan David akan dipenjara seumur hidup atas perbuatannya terhadap putri Tony. Bahkan, Cynthia juga akan menutupi rekam jejak kejahatan Tony yang telah membantai si bos gangster dan puluhan anak buahnya. Akhirnya Tony sadar dan menghentikan aksi brutalnya. Lalu adegan film berpindah pada sebulan kemudian. Terlihat Tony sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Dikarenakan putri Tony, yaitu Anna, kondisi kejiwaannya sudah membaik. Apapun yang terjadi, Tony berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya, dan akan ia bawa kemana saja. Kemudian, film pun selesai.